Ternyata, terbongkar alasan Prabowo mau jadi pembantu Jokowi dan bocornya anggaran alutsista. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Halo, berjumpa dengan Suara Grace di channel Metropolitik. Sedang trending di YouTube podcast Deddy Corbuzier dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Podcast tersebut berhasil menduduki peringkat trending YouTube nomor 1. Dalam wawancara tersebut, Deddy Corbuzier menanyakan beberapa pertanyaan terkait Pilpres 2024 dan alutsista yang tengah menjadi sorotan publik beberapa hari ini. Prabowo juga belak-belakan terkait alasannya mau menjadi Menteri Presiden Joko Widodo, lawannya saat maju pada Pilpres 2014 dan 2019. Dilansir dari Kompas.com, Prabowo menyebutkan bahwa tujuan mereka adalah sama, yaitu untuk mengabdi kepada Indonesia. Jadi menurutnya tidak salah jika mereka bekerja sama untuk Indonesia yang lebih baik. Kita sama-sama merah putih. Sekarang gini, kita rival dalam satu kompetisi. Nah, apakah rival dalam kompetisi harus menjadi lawan? Coba kita ingat waktu kita di sekolah, ada yang menang lomba lari. Lalu setelah kompetisi usai, apa kita masih gebuk-gebukan? Seru Prabowo dalam podcast Deddy Corbuzier, Minggu 13 Juni 2021. Beliau mau jadi presiden, saya juga mau jadi presiden. Dia ingin jadi presiden untuk mengabdi, untuk berbakti, untuk Indonesia. Nah, saya juga begitu, mau mengabdi untuk Indonesia. Saya juga begitu, tambahnya. Sekilas dari pernyataan Prabowo tersebut tampak sekali jiwa nasionalismenya yang muncul dari pribadinya. Memang tidak gampang untuk menerima kekalahan. Jika kita melihat perhelatan Pilpres 2019 lalu, tentu kita tidak lupa apa yang dilakukan Prabowo setelah dinyatakan bahwa yang memenangkan Pilpres tersebut adalah pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Hal-hal memalukan mulai dari klaim kemenangan berdasarkan hasil surveinya sendiri, sujud syukur kemenangan hingga menggugat ke pengadilan, sampai dengan di posisinya sekarang menjadi Menteri Pertahanan, meski memang tidak terlalu tampak prestasi yang ia torehkan. Tidak bisa dipungkiri bersedianya Prabowo menjadi menteri ini ditentang oleh pendukungnya. Bahkan Bani Kadrun yang sempat kuat mendukungnya saat perhelatan Pilpres pun melepehnya. Seperti ungkapan Ketua PA 212 yang menyebut bahwa Prabowo sudah selesai. Dan kini setelah 2 tahun menjadi pembantu presiden, publik pun dikejutkan dengan bocornya informasi mengenai rencana Kemenhan dalam hal pengadaan alutsista yang dananya mencapai 1.700 triliun lebih itu. Menjawab hal tersebut, Prabowo Subianto menjelaskan, kurang lebih 10 hari sesudah dilantik saya kebetulan di istana, Jokowi panggil saya. Beliau bilang, Menhan, saya ingin suatu master plan, saya ingin suatu grand design, saya minta 15-25 tahun. Jangan dicicil, saya minta utuh. Apa yang kita butuh, rencanakan. Ujar Prabowo menirukan permintaan Jokowi, sebagaimana dilihat dalam podcast Deddy Corbuzier, Minggu 13 Juni 2021. Mandat itu kemudian dituangkan dalam draft Perpres Alpal Hankam tentang pengadaan alutsista senilai 1.769 triliun rupiah dengan skema pembiayaan dari utang luar negeri hingga 2024. Dalam podcast tersebut, Deddy Corbuzier juga menanyakan perihal adanya korupsi hingga mafia dalam pengadaan alutsista. Dilansir dari detik.com, Prabowo mengaku sedang menyusun sistem untuk meminimalkan potensi korupsi. Dia juga bernegosiasi langsung ke produsen untuk menanyakan harga detail dari alutsista yang akan dibeli. Ya pasti ada, itu yang saya bilang, tertibkan. Kita mau minimalkan caranya bagaimana ya? Kita susun sebuah sistemnya seperti apa? Jadi sekarang banyak yang saya lakukan. Saya negosiasi langsung dengan produsen, sehingga saya ingin tahu harga yang sebenarnya itu berapa. Apa sih? Kalau kita mau beli alat ini harganya berapa? Ujar Prabowo. Prabowo juga menjelaskan bahwa akan melibatkan sejumlah lembaga negara, yaitu Kejaksaan, BPKP dan BPK untuk meminimalisir adanya korupsi dalam pengadaan alutsista tersebut. Sebab lanjut Prabowo, namanya anggaran pemerintah ada potensi untuk markup atau melebihkan nilai. Bahkan Prabowo berkelakar, ia sudah lama menjadi orang Indonesia dan mengetahui praktik tersebut. Prabowo menyebut perusahaan pengadaan alutsista memang harus untung, tapi tidak boleh ada potensi korupsi. Sebelumnya beredar kabar bahwa pengadaan alutsista ini melibatkan PT TMI atau Teknologi Militer Indonesia. Hal ini dikhawatirkan terdapat konflik kepentingan. Pasalnya 4 kader Partai Gerindra tercatat sebagai komisaris perusahaan alutsista tersebut. Mereka adalah Glenny Kairupan, Yudi Magio Yusuf, Prasetyo Hadi, dan Angga Raka Prabowo.
Sesuai dengan Akta PT Teknologi Militer Indonesia, Glenny menjabat komisaris utama perusahaan, sedangkan ketiga orang lainnya sebagai komisaris. Prabowo telah menyebut nama Jokowi dalam kaitan sebagai mandat yang diberikan Presiden untuknya. Mandat itu kemudian ia tuangkan dalam draft Perpres Al-Palhankam tentang pengadaan alutsista senilai Rp1.769 triliun dengan skema pembiayaan dari utang luar negeri hingga 2024. Apakah ini berarti Prabowo menyeret nama Jokowi? Ataukah ini salah satu strategi kabur dari permasalahan alias escape plan dari Prabowo agar tidak disalahkan soal anggaran belanja kuadriliun? Lalu mengapa Prabowo menjelaskan polemik tersebut di podcast Deddy Corbuzier? Apakah begitu takutnya rencananya diungkap publik hingga membutuhkan ruang klarifikasi tersebut untuk menjawabnya? Padahal kalau dipikir-pikir, bisalah mengadakan konferensi pers dari Kemenhan sendiri. Penjelasan gamblangnya bisa ia tuangkan di situ. Ngomong-ngomong, kenapa Om Prab tidak memilih acara Mata Najwa saja ya? Takut ditanya Najwa Shihab terus gak bisa jawab ya? BTW, mohon maaf nih Om Ded, saya lihat selama ini dari semua bintang tamu yang Om Deddy hadirkan, apalagi dari kalangan pejabat, Om Deddy sepertinya ngikut ngalor ngidul. Iya aja sama pendapat narasumbernya. Mungkin ya Om, mungkin nih, Om Deddy belum terlalu smart soal politik. Hehehe, maaf loh Om, saya bertanya, gak nuduh. Bagaimana menurut jurnalister? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa. Borok A.A. Gym dibongkar sang anak, karma Ahok nyata adanya dan pasti. Ditulis oleh Jaya Wijaya di siwar.com. Halo, berjumpa dengan suara Grace di channel Metropolitik. Penulis tidak pernah memaksa siapapun untuk percaya pada karma. Tapi kalau mau membantah soal karma, minimal pelajari dulu apa itu karma dan bagaimana konsep karma. Banyak yang menyangka penulis mendewakan Ahok karena sebuah frasa karma Ahok. Padahal frasa tersebut artinya biasa saja, yaitu karma yang didapat seseorang karena zolim kepada Ahok. Kalau orang tersebut zolim sama Ibu Veronica, maka namanya karma Veronica. Bahkan kalau ada yang zolim terhadap Rocky Gerung, orang tersebut akan mendapat karma Rocky Gerung. Jadi jangan salah, Ahok sekalipun bisa kena karma kalau dia zolim terhadap orang lain. Jadi penulis bukan mendewakan Ahok, tapi memang itulah konsep karma. Cuma masalahnya yang menentukan zolim atau tidak bukan manusia. Contoh, Bibip bisa teriak-teriak dizolimi Jokowi. Tapi kalau Tuhan menilai Bibiplah yang zolim kepada Jokowi, maka Bibiplah yang akan mendapat karma Jokowi. Untuk kasus Ahok sudah terbuktikan, semua yang menzalimi Ahok dipermalukan satu persatu. Ini bukan tanpa dasar logika, tapi berdasarkan hukum peluang. Misal ada 12 orang yang zalim terhadap Ahok dipermalukan, maka peluang untuk semuanya terjadi adalah 1:2. Silakan totalkan sendiri jumlahnya. Dengan peluang sekecil itu, tentu bukanlah sesuatu kebetulan semua itu terjadi kecuali ada konspirasi alam semesta. Itulah yang disebut karma. Apakah termasuk Pak Ma'ruf Amin? Iya, termasuk, karena beliau juga sudah dipermalukan oleh kadrun, lalu gagal dalam wisata syariah, bahkan oleh sesama pengurus MUI dijuluki kakek Sugiono. Tapi kan beliau jadi wakil presiden. Iya, wajar karena Ahok bilangnya kan dipermalukan, bukan bilang tidak akan jadi wakil presiden. Justru itu bukti bahwa Ahok masih memiliki hati. Coba kalau doanya kayak Bibip, wah, tidak bisa dibayangkan apa yang akan menimpa Pak Ma'ruf Amin. Tapi perlu diingat kalau Pak Ma'ruf Amin sudah menyesali perbuatannya. Sekarang bagaimana dengan A.A. Gym? Jelas beliau juga mendapatkan karma Ahok dengan dibongkar boroknya oleh anaknya sendiri. Bayangkan yang bongkar borok anaknya loh, alias sumber A1. Mungkin ada yang berkata, itu kan kesalahan A.A. Gym sendiri. Apa itu menentang konsep karma? Jelas tidak, segala yang dilakukan A.A. Gym dan kisruh rumah tangganya adalah bagian dari perjalanan menuju karma yang sudah menunggu A.A. Gym di perjalanan hidupnya. Bahkan menurut anaknya, segala masalah keluarga sudah diupayakan secara baik-baik, bahkan dengan memanggil ulama lain. Apakah ini bukan karma? Masalah keluarga pasti ada jalan keluarnya, tapi kalau sudah dengan cara baik-baik masih tidak mempan, maka penulis jadi ingat Fir'aun yang hatinya dikeraskan oleh Tuhan. Semakin menguatkan kalau semua yang terjadi dalam hidup A.A. Gym bukan sebuah kebetulan, tapi konspirasi alam semesta yang berujung pada sebuah karma. Berikut penuturan anaknya. Bicara baik sudah, diskusi sudah,
debat sudah, bicara dalil sudah, bicara qaul ulama sudah, kata Gaza. Terus saya harus diam. Anda pikir saya layak diam ketika ibu saya diperlakukan demikian? Lalu saya biarkan ayah saya begitu saja? Katanya. Menurut penulis, ini sih sangat keterlaluan kalau anak sampai turun tangan ikut membereskan masalah keluarga hingga meminta bantuan pengacara dan ulama, maka ada sesuatu yang tidak beres dengan keluarga tersebut. A.A. Gym seolah lupa, jagalah hati, jangan kau kawin lagi, kau nodai. Lalu bagaimana jawaban A.A. Gym setelah dipermalukan sang anak? Berikut jawaban dari A.A. Gym. Ini adalah istri yang sudah 19 tahun mendampingi saya, sudah 7 kali turun mesin, melahirkan. Katanya, A.A. zalim kepada istri. Saya tanya, siapa yang lebih mencintai istri saya selain saya suaminya? Pada sok tahu, kata A.A. Gym. Kalau yang berkata orang lain maka bisa disebut sok tahu, tapi kalau yang berkata adalah anak sendiri alias info A1, maka itu namanya bukan sok tahu. Kalau perlakuan kasar yang dilakukan A.A. Gym terhadap sang istri disebut cinta sampai datang ke pernikahan anak saja ditanyain, maka bagaimana yang disebut dengan benci? Mungkin penggal leher seperti yang di Perancis kali ya, mengerikan sekali. Dan lagi kenapa sih senang sekali mengibaratkan wanita seperti benda, katanya memuliakan wanita kalau ceramah. Setelah dulu menganggap wanita sebagai pintu emergency exit, sekarang menamakan wanita dengan mesin. Sebagai ulama apa tidak bisa mengambil kata-kata yang enak didengar gitu? Sudahlah, intinya kita dapat pelajaran kalau jagalah hati jangan kau nodai, berlaku buat semua orang, termasuk ulama, A.A. Gym, bahkan Ahok sekalipun. Jadi tidak ada itu, penulis mendewakan Ahok, begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa.